nalar manusia bisa kejadian di aku, tuh aku dapet gitu. Berkah zikir itu gitu. Pas kejadian, aku langsung wah. Berarti ketiga kali gimana rasanya? Masih tetep kok, masih nyangkal. Waduh, bandel juga nih Ambon 1 ketika itu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum. Ini panggilnya siapa ya jadi? Claudia. Namanya Claudia. Panggilannya? Claudia. Oh, bukan Ambon. Ya kalau mau dipanggil Ambon. Alhamdulillah. Depan saya ada, kalau Ambon tuh panggilnya apa sih? Mbak atau apa? Aku mau panggilnya Mbak aja semua lah udah. Mbak Claudia ya. Nah, Mbak Claudia ini bulan November baru bersyahadat. Tanggal 20 ya. 20 November 2024. 2024. Oh, di Masjid Sudmutia. Sudmutia, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat ya memang. Oke, alhamdulillah. Berarti ini mualaf yang belum sumur jagung nih berarti ya. Iya, Mas. Aduh, belum panen berarti. November berarti baru-baru aja nih ya. Boleh cerita nggak dulu kenapa kok bisa dalam tanda kutip kok nekat gitu ada masuk Islam? Bukan nekat sih, Oh, bukan nekat. karena juga belajar juga dulu ya, gitu maksudnya cari tahu juga karena emang awalnya karena nonton Kodondi, Oh, gitu. yang Akhirnya mana? Yang Kesia, Kesia. Oke. Gitu. Akhirnya baru terbuka lah otak dan pikiran ini kalau iya juga ya, terus akhirnya baca lagi, belajar gitu, terus sering nonton juga, terus sering dengerin kajian juga di Spotify gitu. Gitu. Akhirnya kayak ya udahlah gitu, terus ada momen-momen yang kalau aku bilang momen pindah Islam itu kan ada power of zikir yang aku alamin gitu sih. Tapi sebelum situ, latar belakangnya siapa Claudia nih dari keluarga Kristen ya. Gerejanya Di GBI sama di GBI lagi. GBI Tani lagi. Iya. Yang di mana? Kok yang ketawa di Gandaria City. Gandaria City. Oke, tahu lah kita ya. Bosnya siapa kita tahu lah ya. Dulu bos kita sama berarti. Oke, terus keluarganya dari situ berapa saudara Claudia? Berdua. Aku punya adik laki-laki. Oke, terus Claudia masih tinggal sama orang tua atau? Masih tinggal sama orang tua, tapi sekarang udah berapa bulan ini sih tinggal sendiri. Tinggal sendiri, oke. Jadi GBI ini aktif dulu di gereja? Enggak aktif banget sih kok. Tapi perempuan aktif? Lumayan aktif. Lumayan aktif. Nah, itu yang penting kan? Itu yang penting. Nggak aktif di gereja nggak apa-apa, yang penting perempuan aktif. Terus perjalanannya, nah saya pengen tahu nih prosesnya setelah nonton video saya sama Kesia, terus akhirnya mikir, betul. Buka Bible nggak? Buka Bible. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Berarti yang saya omongin terbukti ada ayatnya kan? Iya. Bahkan ada satu ayat yang mungkin dulu aku mikirnya yang Yesus maksud ini dia gitu, karena ada ayat Alkitab yang aku lupa nih di mananya, tapi kalau nggak salah di Yohanes yang akan datang setelah aku, yang akan memberitakan kebenaran dan kepadanya lah kamu harus nurutlah kasarannya gitu. Dia akan memuliakan aku. Ya, dia akan memuliakan aku bla bla. Nah, aku tuh dulu mikirnya ini antara Yesus atau Roh Kudus after Yesus naik ke surga gitu kan. Tapi Yohanes 16 ayat 13. Mungkin itu. Terus akhirnya aku belajar Islam, begitu aku kebuka ayat itu lagi, enggak, Yesus nih ngomongin Nabi Muhammad nggak sih? Gitu. Aku mikirnya gitu. Kita nggak usah klaim lah, ya. Kita nggak usah klaim. Ya, itu kan kitab suci orang. Pemikiran aku gitu loh. Sebenarnya dia udah berusaha buat ngasih tahu nih gitu. Tapi dengan yang akhirnya berbeda-beda lagi, ya udah gitu, kayak udah mau lurus tapi kayak set gitu. Begini, udah kayak akhirnya nggak ketemu gitu loh kok. Oke. Gitu. Terus dari situ mulai jarang ke gereja juga, karena kayak mungkin di yang sebelumnya terlalu keras gitu. Terus aku pindah ke yang satu, di sini diterima sih, tapi tidak ada benang merahnya kok. Yang di mana maksudnya? Yang di gereja yang terakhir maksudku. Oke. Terus? Tidak ada benang merahnya gitu. Oke, kamu yang sebagai pendosa dan dengan semua kebiasaan kamu yang masih jelek itu kamu diterima, tapi tidak ada benang merahnya gitu loh maksudku. Benang merah gimana maksudnya nih? Nggak apa ya, aku ngerasain
nggak ada kerucutnya aja gitu loh. Maksudnya oke. walaupun kadang aku mikir masa iya, sorry ya, masa iya sih gue masih minum alkohol, aku masih kadang ngerokok, masa sih diterima karena kan itu sebetulnya kalau menurut Bible itu tidak boleh kan gitu. Masa masih diterima, tapi kalaupun ada penerimaan tapi nggak ada benang merah kerucutnya gitu loh. Jadi kayak aku cuma ngawang aja udah gitu. Okay. Statusnya nggak diakuin gitu. Ya gitu sampai akhirnya ya udah berjalan terus mulai jarang ke gereja, walaupun saat aku mulai berpikir dan belajar itu dari bulan Maret. Puasa tahun lalu berarti. Oh, dari tahun yang lalu berarti? Dari 2024 bulan Maret. Iya, Maret. Aku udah mulai bergejolak tuh gitu. Udah mulai belajar. Oh, berarti itu udah nonton video saya sama udah Kisya? nonton. Tuh, berarti sadarnya sampai November baru sadar. Iya. Hampir setahun baru sadar. Bergejolak betul. Kasarannya Kristen enggak, Islam juga enggak gitu loh. Di tengah jalur yang masih mau masuk tapi aduh gimana ya gitu. Mau di Kristen juga aku udah sempet balik masuk gereja kayak mikirnya kemarin gue salah nih mikir mau masuk Islam lah, belajar lah. Salah nih gitu. Cuman pemikiran sesaat lah gitu. Sempat masuk gereja lagi tapi kosong kok. Nggak tenang. Dulu aku pernah di gereja itu yang aku rasain dulu kalau masuk gereja tuh kayak kalau apa kok namanya? Kalau kita kemasukan Roh Kudus kita apa kok namanya? Bahasa roh gitu loh. Maksudnya kayak berasanya beda gitu loh. Tapi udah berapa lama belakangan kan nggak pernah ngerasain kayak gitu lagi gitu. Sampai akhirnya pas kemarin berpikir mau masuk Islam, masuk gereja lagi, mikir oh siapa tahu balik lagi nih vibes-nya nih gitu. Pas masuk gereja ya masih kosong aja gitu kayak ya udah lost aja gitu loh kayak wah ini kayaknya ada yang salah nih gitu loh. Kok gue jadi merasa bersalah ya? Enggak kan justru karena aku anaknya mesti tek gitu loh, makanya pas kodon ngasih tahu. Dan maksudnya kan semua didasarkan dengan apa yang ada di Alkitab lah, taruhlah yang dulu jadi kitab suciku yang jadi pedoman lah gitu. Walaupun memang dari kecil aku tahu bahwa Alkitab tiap tahun itu beda penerbit, kadang kata-katanya bisa beda lagi gitu. Tapi aku nggak sampai nalar di waktu Konon dibilang kalau ya Alkitabnya aja bisa digonta-ganti nih isinya, ya terus gimana dong gitu. Terus aku akhirnya mikir iya ya kalau buku pedoman kita aja bisa digonta-ganti manusia, terus kita harus percaya sama siapa gitu. Bisa aja kan dia ganti kata-kata A jadi B terus tapi kita percaya nih gitu loh. Akhirnya aku mikir nggak bisa gitu loh. Kalau aku ngejalanin agama yang buku pedomannya aja beda gitu. Aku mikirnya kalau handphone buku pedomannya aja kita ganti, handphonenya rusak loh. Handphonenya nggak bisa kepake, nggak berfungsi gitu. Gimana tuntunan hidup gitu sih aku mikirnya. Jadi kayak ya udah gitu. Berarti ini namanya Kesya effect dong berarti. Ya. Waduh. Terus berapa lama jadi? Maret sampai November itu? Sampai November, iya. Bergejolak gitu? Bergejolak. Mau masuk bingung, ya tetap mikirin keluarga juga gitu. Sampai ada di satu titik yang aku mikir, mau sampai kapan? Sampai ya itu, aku merasakan yang the power of zikir itu udah berkali-kali. Nah, maksudnya gimana sih power of zikir itu apa maksudnya sih? Jadi ada... Jadi masih Kristen udah berzikir masih gitu? Kristen, betul. Terus yang ngajarin siapa? Aku tuh sempat ngobrol sama temenku di kantor. Waktu bukan cuma teman sih, dia di atasan aku sih, dia itu leader aku ngobrol sama dia kan mualaf kok. Aku tanya waktu dulu mualaf itu prosesnya gimana gitu. Aku cuman pengen tahu doang gitu. Terus dia bilang aku baca hasbunallah bla 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 gitu. Terus ada satu momen di mana aku pulang dari kantor itu aku sampai keliling jalan jauh kok. Saking aku tuh kayak kosong, kayak lagi di titik yang wah udah nggak bisa lagi nih, udah sumpek banget nih pikiranku yang naik apa itu? Jalan kaki kok. Aku jalan kaki itu dari kantorku dulu itu di Pasar Baru. Aku jalan itu muter sepanjang kota. Itu jalan jauh banget kok. Setelah aku lihat maps itu kayak aku jalan jauh banget ya. Tapi yang di pikiran aku tuh kalau aku jalan mati, orang nggak bakal bawa aku pulang ke rumah deh. Udah deh. Terserah deh. Aku mau mati di jalan gitu waktu itu. Mamaku sampai nelponin pacar aku, diteleponin, disuruh cari lah bla 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 gitu. Sampai ada di satu titik itu aku pulang ke rumah terus aku bilang sama ke mama aku, kayaknya Yesus udah nggak sayang deh sama aku gitu. Aku udah coba semua cara yang selama ini aku lakukan, doa puasa Esther, puasa 40 hari, itu aku udah jalanin gitu loh. Kayak aku nggak ngerasain ada satupun perubahan gitu. Mungkin kalau ada aku cerita sama teman, ya udah Tuhan cuman suruh lo tunggu gitu. Tapi aku nggak ngerasain gregetnya sama sekali kok gitu loh. Sampai ada di satu momen pas aku dibilangin kalau kamu
berdoa, kan aku emang suka doa itu sujud kok. Iya. Ya. Iya. Kalau Sujud mukanya sampai ke lantai? enggak, cuma Lutut. berlutut Oh, salah. berlutut ya. beda sama bersujud. Berlutut salah. Nah, Nah, terus terus? aku coba kamu biasanya kan berlutut. Coba kamu sujud, dia bilang gitu. Terus ya udah kamu sujud, taruh tangan kamu di apa lantai kayak ya posisi sholat. Nah, itu aku coba kok malam itu. Kayak Yesus. Yang waktu dia di Getsemani Iya, ya? kan kayak Yesus kan? Betul, iya dong. Nggak salah kan? Aku berdoa kayak Yesus dong berarti. Aku sujud Terus? gitu, terus aku kayak, udah kok itu kayak plong gitu. Nangis. Nah, malam itu aku bilang, ya aku mau nangis. Kalau Yesusku yang kemarin nggak bisa nolong aku, mulai hari ini biar Allah yang tolong aku. Udah tuh udah plong. Terus di bulan April itu ada momen yang kalau mau dipikir di dalam nalar manusia, itu nggak mungkin bisa aku dapat. Aku zikir, aku cari di TikTok kok. Oke. Zikir gitu. Zikirnya apa aja coba? Doa Nabi Yunus, Oke. la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Terus? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 100 kali. Haulahumma yasir wa la tu'asir, robi tamim bil khoir 100 kali. Itu sebelum tidur. 100 kali kan itu. Itu masih Kristen? Masih Kristen. Nah, pertama kali Enggak, masalahnya yang muslim aja mungkin nggak semuanya zikir itu. Ini masih Kristen zikir itu. aku pertama kali baca itu la ilaha itu kok. Itu aku kirim WhatsApp ke temanku yang Islam. Caranya baca ini gimana? Dia kaget kok. Lu ngapain baca kayak gitu? Gue pengen belajar gitu kan. Aku bilangnya udah bacanya gini, dia voice note. Yang pertama kali aku rasain kok kayak kalau aku di gereja. Dari ujung kepala sampai ujung kakiku tuh semutan kok. Kesemutan? Kayak tuk gitu sampai di jari. Kan aku nggak punya tasbih ya. Jadi aku ngitungnya pakai tangan. Itu aku belajar juga dari YouTube. Cara ngitung pakai tangan kan. Nah, itu aku pas baca itu 100 kali yang pertama kali, itu aku rasanya semua kesemutan, terus aku nangis tuh udah nggak bisa berhenti. Masya Allah. Udah nggak bisa berhenti, terus aku carilah artinya doa itu apa ya, karena aku sadar mungkin selama ini aku banyak dizolim sama orang, banyak jahat gitu, bahkan aku mungkin tidak berada di jalannya Allah gitu loh. Jadi pas aku tanya ke temanku, jawabannya dia, karena seumur lo hidup lo nggak pernah zikir, Jay. Bahkan syaraf di tubuh lo aja tuh ikut zikir. Jadi apa rasanya kayak semutan semua gitu loh, kayak yang nggak bisa gerak sama sekali kok. Berarti Aku cuma bisa itu diam duduk nangis gitu. Pertama kali zikir Kali zikir itu yang aku baca itu la ilaha itu 100 kali. Masih belepetan kok. Berarti masih satu sebadan itu bereaksi? Iya, Masya yang Allah. aku rasain saat mungkin dulu aku pernah di gereja yang didoain, yang ditumpang tangan gitu loh kok, yang sampai kita jatuh? apa rebah gitu Iya. gitu. Telentang. Aku pernah sampai kayak gitu. Nah, aku ngerasain momen itu lagi saat aku zikir yang pertama kali itu. Akhirnya terus aku cari lagi, oh mesti baca apa lagi sih gitu, biar hidupku dipermudah lah. Saat itu ya, makanya pas akhirnya aku zikir yang 3 ayat itu tadi, itu ayat atau apa ya ngomongnya ya itu. Terus pas, dan besokannya tuh Allah kasih apa? Kasih duit? Bukan duit sih kok. Kasih duit. Kayak aku yang harus Jawab saat doanya. itu di-cut dari kerjaan. Entah gimana caranya, aku Nggak masih jadi? dipertahankan. Gitu. Oke. Kayak aku yang wow, kalau orang biasa nggak akan mungkin bisa ngelakuin ini. Ini pure karena Allah. Tapi masih kayak nggak lah, ini kebetulan gitu. Masih kayak gitu karena itu bulan-bulan April kayaknya. Masih nyangkal gitu Masih ya? nyangkal, betul kok. Masa iya sih gitu loh. Aku tuh mikirnya gitu. Masa Udah iya sih? dikasih jawaban masih nggak Nggak, terima gitu masih ya? gitu. Nggak. Terus? Kedua kali pun kejadian gitu. Malamnya aku zikir 3 ayat itu 100, besokannya langsung nggak pakai nunggu lama kok, kayak Allah tuh udah nih gitu, kayak aku yang wow udah gitu. Udah sampai yang ketiga kali pun begitu, hal yang di luar nalar manusia bisa kejadian di aku tuh aku dapet gitu. Berkah zikir itu gitu, pas kejadian aku langsung wah. Berarti ketiga kali gimana rasanya? Masih tetep kok, masih nyangkal. Waduh, bandel juga nyampun satu ketika itu ya. Masih kayak yang ya coba deh, sampai di titik yang terakhir itu aku udah nih, aku udah belajar, aku udah tahu nih sebetulnya gitu bahwa Islamlah yang benar gitu. Aku hatiku udah di sini gitu. Kalau mau ditanya secara KTP mungkin ya masih Kristen waktu itu gitu, tapi kalau secara hati ya aku percaya Muhammad itu nabiku bla 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 gitu. Tapi pas akhirnya yang keempat ini jujur kayak muji Allah gitu loh. Kayak nih ya, dan aku ngomong kok, nih ya, kalau aku zikiran 3 kali ini Allah besok kasih, aku masuk Islam. Keempat apa ketiga? Keempat. Dan dikasih kok. Minta apa? Waktu itu memang minta nominal uang. Gitu. Oke. Yang Allah kasih.
Berani ya minta duit ya? Iya kok, Allah kasih. Jadi aku kayak, ya udah, terus aku harus mempertanyakan apa lagi gitu. Terus aku mikirnya, aku masih Kristen loh gitu. Aku belum syahadat aja Allah bisa kasih. Dan aku merasakan yang the power of zikir tuh kayak jalan, wow. Islam tuh hebat ya. Jalan tol. Punya jalan tol. Jalan tol. Nggak pakai calo gitu? Nggak pakai calo apa gitu kan. Nggak pakai calo Masya gitu. Allah. Walaupun ada perdebatan kalau pas aku cerita, ya itu kan tetap melalui Nabi Muhammad, kenapa nggak langsung nyembah ke Yesusnya aja loh? Yesus kan juga perantara kan di sini, ya kan? Gitu. Bedanya apa? Di Bible juga perantara. Ya, Ya. kan gitu. Wah, Masya Allah. Bisa begitu ya? Iya, aku juga nggak tahu sih kok. Udah 3 kali, udah 3 kali minta dikasih, masih nantang lagi keempat. Masih nantang yang keempat. Berarti Masya Allah, Allah maha ini ya, maha memberi ya. Oh, ngeri, betul. Terus setelah keempat gimana? Ya udah, aku langsung bilang ke temanku itu bahwa aku kan sempat kontak temanku buat aku mau syahadat, mau pindah Islam, terus aku udah bilang, udah nih, Terus udah yakin. teman-temannya pada kaget dong? Teman-temanku kaget, bahkan teman-temanku kantorku itu sampai yang ngajak ngobrol aku yang empat mata, yakin nggak? Jangan karena ini enggak, yang tahu cuman aku sama Allah. Dah gitu, aku mau jelasin kayak apa, nggak akan masuk karena memang ini hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih kok. Rasa yang aku rasain tuh aku nggak bisa explain dengan kata-kata gini loh, itu kan nggak bisa gitu sih. Aku mikirnya kayak, dan aku udah belajar, aku udah tahu, ya sudah gitu. Terus ke masjid? Ya. Dianterin siapa? 20. Dianterin teman kantor juga gitu. Sama yang temanku itu. Udah. Waktu Syahadat bersyahadat gimana rasanya? nangis kok. Kayak blus gitu, kayak wow. Lega? Aku Islam akhirnya. Ada rasa lega? Iya. Kenapa Aku rasa Islam, leganya? Nggak tahu kok. Oh, kirain karena nggak perlu nyembah manusia lagi. Iya, ada nggak rasa lega seperti itu? Mungkin lebih ke kayak, oh ya emang toh dari dulu aku berpikirnya Yesus itu bukan Tuhan. Di atasnya dia itu masih ada yang lebih berkuasa. Tapi kebanyakan orang kan Yesus itu kuasanya udah paling mentok lah gitu. Padahal menurutku dari zaman dulu pun Yesus itu di atasnya masih ada yang lebih berkuasa, ya Allah Bapa ya. Kan ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah gimana kanan dong? Allah Bapa, betul. Itu bahkan pengakuan iman rasuli kan. Turun ke dalam kerajaan maut, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu. Ya berarti kan ada dua nih, bukan satu jadi satu. Dua apa? Gitu. Dua entitas? Ya gitu loh maksudku gitu. Lu nggak nanya sebelah kiri siapa? Nggak tahu kok siapa sih. Kenapa harus di sebelah kanan? Aku nggak tahu. Iya ya, kenapa sebelah kanan ya? Kenapa nggak di sebelah kiri? Gitu loh kok. Ya mungkin sebelah kiri udah tempatnya Roh Kudus mungkin, kan nggak tahu kan? Mungkin. Ya kita nggak boleh mengira-ngira gitu lah. Terus setelah bersyahadat ngasih tahu mamanya. Sebelum syahadat aku bilang sih. Oh, sebelum syahadat malah udah ngasih tahu mamanya. Udah ngasih tahu. Gimana? Mamanya gimana? Aku ngasih tahu, aku besok mau syahadat hari Rabu hari Kamis waktu itu. Kalau nggak salah tanggal 20 November di Masjid Sutmutia gini. Ya bertentangan kan. Aku paham namanya ibu gitu. Dan apalagi mamaku itu dulunya Islam. Oh, mamanya dulu Islam? Ya. Ini udah banyak bener ini yang orang podcast di tempat saya nih yang syahadat juga, yang dari keluarga yang dulu mamanya Islam masuk Kristen. Terus kemudian malah anaknya masuk Islam. Mamanya dulunya dari Islam boleh masuk Kristen, giliran anaknya dari Kristen mau masuk Islam nggak boleh, gitu lah ya. Itu maksudku. Ya, tuh, mamanya gimana waktu itu reaksinya? Nangis? Nangis mungkin karena juga aku nggak lihat langsung kan. Aku minta izinnya lewat chat. Oh, chat. Gitu karena kalau langsung aku tahu pasti akan dilarang gitu. Bahkan waktu aku bilang aku disuruh pulang. Gitu yang aku tahu bahwa ini pasti nggak boleh gitu. Dan aku bilang mau diizinin atau tidak, aku tetap akan masuk gitu. Karena aku cuma ngasih tahu kok. Ya, gitu. Bukan minta izin ya? Ya, bukan minta izin. Gitu. Karena papanya? Aku nggak ngasih tahu sih kok. Belum sempat ngobrol. Papa juga masih sama mama atau udah bisa? Oh, udah bisa. Berapa saudara kalau dia? Berdua. Adik atau kakak? Adik laki. Adik laki. Adiknya juga tahu akhirnya? Tahu dari mama. Tahu dari mama. Ya, mamaku juga cerita ke keluarga yang dari papa ya gitu. Karena keluarganya mama kan Islam semua. Gitu. Itu juga ya ceritalah aku masuk Kristen gitu dan masuk Islam salah. Ya, terus? Gitu dan pada nggak percaya gitu dan kayak yang nggak mungkin gitu loh. Karena dulunya di Kristen aktif banget gitu ya? Ya karena bagi mereka aku Kristen banget aja gitu. Bahkan yang ngajarin, maksudnya aku suka sharing sama mama masalah kekristenan gitu ya. Maksudnya, mah coba kita puasa ini, mah kalau baca Alkitab, bahkan saat mamaku misalkan berdoa baca Alkitab, terus dia akan tanya artinya tuh ke aku kok. Ini maksudnya gimana ya? Mama tadi berdoa buat gini. Nah, ini
arti jawabannya kayak apa, terus aku yang baca, aku yang ngertiin, oh Ma, berarti Tuhan tuh bilangnya gini gitu kok. Terus sampai malah jadi Claudia yang ngajarin. Ya mungkin bisa dibilang kayak gitu ya gitu. Aku yang ngajarin lah gitu, aku yang ngasih tahu gitu. Ke teman-teman pun gitu gitu. Aku yang ngajarin, oh puasa Ester, puasa 40 hari gitu. Kalau nggak kuat ya udah sekuatnya gitu. Yang penting niat gitu. Terus baca Alkitab, doa semalam suntuk gitu. Karena kalau di Islam ada tahajud, aku sering doa jam 2 pagi bangun sampai pagi gitu ya. Doa terus praise and worship gitu. Itu aku sering gitu dulu. Jadi pas ya bahkan aku aja masih amazed bahwa aku bisa merasakan damai yang sebegitunya gitu loh di Islam. Gitu. Jadi kayak ya udah, apalagi sih yang dicari hidup selain damai? Iya kan? Betul, damai. Terus teman-teman kantor gimana? Ya kan pada nggak percaya tuh? Pada nggak percaya karena maksudnya kita nggak ada nyuruh lo masuk Islam, kita nggak ada yang nggak ada. Justru aku belajar bukan dari mereka kok, aku kan mencari sendiri. Lihat podcastnya Kodondi, lihat Alkitab, akhirnya baca dari sini, nonton si A, nonton si B. Iya benar gitu loh maksudku. Aku cuma ngikut Yesus kan. Itu keren itu keren itu. Aku cuma ikut Yesus kok gitu. Gitu loh. Aku bahkan saat aku debat sama mama juga aku bilang gitu kan. Yesus bilang siapa yang mamaku kan maksudnya ya masih berkiblat dengan Yesus itu Tuhan gitu. Dan kalau yang mau masuk surga itu harus ngikut Yesus ya harus masuk Kristen karena Yesus di Kristen gitu ya. Terus aku berdebat sama mamaku adalah Yesus aja bilang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu ayat di mana aku lupa gitu, tapi aku tahu itu. Terus aku bilang ke mamaku, kan Yesus bilang kayak gitu. Islam percaya Yesus loh. Berarti aku masuk surga lah. Iya. As simple as that gitu loh. Islam percaya Yesus, bahkan percaya Yesus itu Nabi Isa yang nanti akan datang saat kiamat, sama kan gitu. Yang tidak dipercayai cuman Yesus sebagai Tuhan. Toh saat aku kecil itu aku pernah belajar saksi Yehova juga. Oh gitu? Ya. Berapa lama? Lama kok. Aku dari nggak bisa baca sampai itu waktu bisa. Itu sebagai Kristen? Sebagai Kristen. Tapi belajar saksi Yehova? Saksi Yehova, Oh, didatengin ke rumahnya? Didatengin ke rumah. Sama gua. Gua udah 3 bulan berarti jauh. Aku jauh lebih lama kok. Aku sampai SMA. Dari nggak bisa baca sampai, karena kalau mereka kan ada bukunya ada kenaikan level tuh. Dari yang buku gede yang gambarnya masih itu sampai yang buku tokoh. Nah itu aku belajar tuh semua. Dan mereka pun kan juga tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena mereka nggak percaya adanya Tritunggal gitu. Makanya mungkin akhirnya bagi kalangan Kristen mereka disebutnya sesat lah gitu. Karena tidak mempercayai Tritunggal gitu. Bidat gitu. Bukan bid'ah, bidat. Nah, akhirnya dari situ sih aku maksudnya nyampe di nalar aku bahwa ya saat Yesus mau bikin mukjizat, dia berdoa kepada Allah, ngangkat tangan gitu kan. Bahkan saat dia mau diserahkan sama Yudas, dia berdoa, dia sujud gitu kan. Minta kalau bisa cawan ini lalu daripadaku gitu loh. Sebentar. Kalau dia bilang kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku, itu berarti Yesus lagi nego apa enggak? Lagi nego. Berarti benar lagi nego ya? Iya. Kalau bisa, cawan itu kan lambang penyalipan. Iya. Berarti kan dia lagi nego, kalau bisa gue jangan disalib dong. Iya. Betul nggak? Setuju berarti, deal ya deal. Terus? Ya kan? Jadi ya udah, aku mikir ya. Waktu di atas salib, Eli lama sabatani. Allah mengapa engkau meninggalkan aku ya? Itu apa bentuk kerelaan kalau begitu? Nggak rela sebetulnya kan? Iya kan? Iya. Kira-kira lah kan kita bisa analisis gitulah, ya kan? Iya. Karena setelah menganalisis itu sih aku mikirnya kayak ini terlepas dari siapa yang disalib ya. Terlepas dari siapa yang disalib. Kalau Bible menceritakan Yesus yang disalib itu kan kitab suci Kristen. Di Quran disebutkan dia tidak dibunuh, dia tidak disalib tapi diserupakan. Ya, ini terlepas dari siapa yang disalib dalam Bible, tapi kan ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya malah menggambarkan Yesus tidak rela disalib. Iya. Dia nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli apa? Belikan minum. Sebelum ke Taman Getsemani, habis perjamuan. Aku lupa lagi kok. Kalau kamu nggak punya apa-apa, jual jubah, beli apa? Beli pedang. Beli pedang biar bisa itu buat kan. apa? Buat apa beli pedang? Buat berjaga-jaga dari tentara itu. Bukan buat potong sayur? Bukan, iya. Buat jaga-jaga kan? Siapa ya yang ada yang Petrus, ada yang murid memotong telinga tentara penjaga imam. Walaupun terus disembuhin sama Yesus, malah Yesus bilang, emang kamu kira aku penyamun gitu kan? Tapi kan itu seperti kayak bertolak belakang. Awalnya suruh jual jubah beli pedang, tapi ketika pedang itu dipakai buat motong telinganya disembuhin. Kenapa kira-kira? Ya nggak tahu. Karena kalah jumlah.
Oh iya, mereka banyak banget Lah soalnya. iya dong. Iya, Ya kalau nggak benar. kalah jumlah mah mungkin belum tentu ya. Karena kalah jumlah jadi disembuhin. Ya itu juga mungkin ya, hanya analisis gitu ya. Bukan istilahnya kan kita hanya berdasarkan urutan kronologi cerita gitu. Ya kan? Nyuruh muridnya jual jubah beli pedang. Terus berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa cawan ini Ini lalu dilalukan daripadaku, daripadaku. iya. Keringatnya Yesus seperti titik-titik darah, pernah baca? Titik-titik darah, iya. Pernah baca? Kalau orang keringatnya sampai seperti titik darah itu orang kenapa? Saking takutnya. Ketakutan. Saking takutnya. Ya kan? Kemudian ketika ditangkap di sidang, Yesus bantah apa enggak? Ngebantah nggak dia? Apa namanya dengan tuduhannya itu? Ngebantah. Ngebantah kan? Kalau ngebantah tuh orang yang rela disalib apa enggak? Enggak. Terus kemudian ketika di atas kayu salib dia teriaknya Eli Eli lama sabatani. Iya. Itu ungkapan protes atau ungkapan Protes, kerelaan? protes. Sekarang kalau memang doktrin bahwa Yesus memang datang untuk menebus seseorang Kristen, kan harusnya dia tinggal ngapain mesti ngumpet di Taman Getsemani, ngapain dia suruh muridnya jual jubah beli pedang. Kan tinggal dia datang aja ke Imam Yahudi kan, aku datang untuk menebus dosa kalian, salib aku. Kan harusnya begitu. Ini kok harus ada drama-dramanya gitu loh maksudnya. Betul nggak? Ya, kalau dulu aku mikirnya ya mungkin karena ya Yesus itu manusia biasa Ya. gitu loh. Makanya masih punya rasa takut Oke. gitu loh. Masih Tapi- sangat ketakutan gitu. Oke, kalau dia takut, tapi dia tahu nggak dia harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia? Tahu. Hah? Tahu dong. Kalau tahu, kan dia sudah menyerahkan kehendak Bapa. Heeh. Kalau tahu, kenapa dia harus ngumpet? Ya kenapa harus nego lagi? Nah. Jikalau bisa cawan ini lalu daripadaku gitu kan. Ya, kenapa harus ngumpet? Gitu. Kalau memang dia tahu dan dia rela, kan dia tinggal datang aja ke Imam Yahudi, salib aku dah gitu. Iya. Biar cepat kalian dosanya ditebus gitu. Kan harusnya begitu. Iya. Tapi ini kok ada drama-drama yang menggambarkan bahwa Yesus nggak rela gitu. Itu sih hanya analisis ya. Itu mau terserah orang Kristen kan. Orang Kristen mau mempercayai bahwa dosanya ditebus ya monggo kan. Nggak ada yang melarang gitu loh. Tapi maksud saya, Yesus oleh orang Kristen kan sebagai Tuhan nih. Ya. Kalau sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, dia tahu nggak dia bakal mati di atas kayu salib? Sebagai Tuhan. Tahu dong. Tahu. Kalau tahu, boleh nggak disebut misinya misi bunuh diri? Oh iya. Ketawanya biasa aja dong. Iya ya. Baru nyadar ya? Loh iya kan? Iya mesti bunuh diri Sebagai dong. Iya Tuhan, dong. sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi, dia tahu nggak dia harus mati di atas kayu salib? Tahu. Harus tahu sebagai Iya dong. Tuhan, masa Tuhan nggak tahu? Masalah nanti di bumi dia sebagai manusia, dia nggak tahu hari kiamat, lain cerita lah. Tapi sebelum turun ke bumi, sebagai Tuhan, dia harus tahu dia akan mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia. Iya. Berarti kan misi bunuh diri. Iya. Iya. Misinya, bukan Misi, motifnya. iya. Saya nggak nanya motifnya. Nah, baru sadar ya? Iya. Mesti bunuh diri iya benar iya. Nah, terus akhirnya setelah mamanya tahu, sampai sekarang gimana? Ya masih nggak ikhlas sih kau tahu sih. Tapi ya sudah biasa, maksudnya nggak sampai. Karena udah nggak pernah bahas soal agama lagi aja. Oke. Karena aku sampai di titik yang itu aku sering debat gitu. Saat mamaku juga mempertanyakan proses saya ya pindah agama itu berbeda sama proses kamu gitu. Aku Oke. jawab kan sama-sama bukan karena manusia gitu. Sama-sama pure karena Allah gitu loh. Dan tidak ada paksaan gitu dan aku dengan sadar gitu memilih Islam sebagai agama yang benar gitu karena kayak mamaku pindah ke Kristen itu kan dia punya perjalanan sendiri Oke. kayak gitu dari melalui yang dia lewatin sholat-sholatnya Iya, iya, gitu. iya. Nah sampai akhirnya aku bilang ke mamaku bahwa ya aku merasakan the power of zikir gitu loh. Karena momen-momen yang di luar nalar itu aku sempat cerita ke mamaku, Oke. tapi memang tidak menceritakan part of zikir malamnya. Oke. Gitu. Nah akhirnya aku mengungkit, inget nggak kejadian ini. Oh. Malam sebelumnya tuh aku zikir loh, ini Oh, gitu. Nah mamaku sempat yang ya kalau emang berdoanya harus ada perantara Nabi Muhammad, ya kenapa nggak ikut Kristen yang berdoanya langsung ke Yesus ya. Aku juga mikir lah, Yesus itu kan juga perantara. Yesus kan nggak pernah, maksudnya dia ini perantara loh. Iya. Yesus itu sendiri oleh Paulus juga disebut perantara. Kemudian di 1 Yohanes 2 ayat 1 juga disebut sebagai perantara atau penghibur. Bahasa Yunani-nya parakleton. Ya. Mau tahu ayatnya? Paulus sendiri nyebut Yesus itu juga pengantara. Iya kan, bukan Ada Tuhan ayatnya. berarti gitu loh. Ya, kalau itu masih perdebatan lah ya. Di Galatia 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Pengantara itu siapa? Yesus. Yesus. Ini kata Paulus. Iya. Berarti Paulus juga menganggap Yesus adalah seorang pengantara. Iya. Terus Paulus kan juga bilang begini, kepalanya wanita atau istri siapa? Suami kan, Suami. itu laki-laki. Kepalanya suami Yesus, Yesus. ya kan? Kepalanya Yesus siapa? Bapak. Bapak ya. Berarti kan ada hierarki. Iya. Iya, ada perbedaan otoritas, ada perbedaan wewenang. Berarti kalau ada perbedaan begini kan berarti tidak setara. Tidak setara, betul. Jadi nggak bisa dijadikan dengan konsep kesatuan itu tadi, gitu. Ya, ini sih
Bukan kita mau menafsirkan kitab suci orang, berdasarkan teks saja gitu. Kalau masalah mereka mau bilang tetap Yesus setara gitu misalnya, karena kan Athanasius di abad keempat juga akhirnya menyetarakan Yesus dengan Bapa, co-eternal, co-equal, ya itu kan karena mereka gitu. Ini kan hanya berdasarkan teks. Terus mamanya? Ya udah masih kekeh, aku sampai di titik yang aku bilang ini the power of zikir, udah terus aku bilang ya udah nggak usah berdebat lagi daripada juga makin bikin tambah sakit hati. Aku dosa, mamaku juga dosa kan gitu. Jadi mending ya udah kita urus agama masing-masing. Yang penting tetap doain aku biar jadi pribadi yang jauh lebih baik. Udah gitu aja sih aku. Setelah Claudia masuk Islam, sama mamanya jadi lebih baik apa sama seperti sebelumnya? Alhamdulillah aku ngerasanya sih lebih baik sih. Lebih baik. Ngasih duitnya lebih nggak? Mungkin karena dari segi itu ya kok. Oke. Ya maksudnya lebih perhatian sama mamanya. Betul, ya gitu, kayak aku bisa mencukupi hal-hal yang tadinya aku tidak mampu. Gitu ya. Mungkin mamaku sempat ngomong pindah Islam karena harta ya. Aku sempat jawab saat itu gitu. Hartanya tetap sama aja gitu. Tapi ini pure karena Allah gitu. Tapi pas setelah itu aku berdoa ya, Bismillah, insya Allah memang itu akan menjadi doa baik buat aku bahwa aku pindah dan Allah akan melimpahkan dan mencukupkan semuanya. Udah gitu sih. Akhirnya aku berpikirnya biar tiap doa yang diucap mungkin sangkaan-sangkaan itu biar jadi doa baik aja buat aku sih. Gitu aku mikirnya. Nah, pengen denger nih kan, kalau dia kerja di perusahaan apa? Aku di F&B kok, di bisnis konsultan. Teman-temannya campur, Kristen Islam campur? Ada Kristen Islam ya. Tapi maksudnya nggak ada perdebatan atau apa enggak kan? Enggak. Baik-baik saja kan? Baik-baik aja. Gimana waktu sebelum bersyahadat nih sama teman-teman di kantor tuh gimana? Apakah Claudia pernah mengajak orang Islam untuk masuk Kristen atau enggak? Enggak pernah. Karena aku ngerasa aja aku aja masih kosong gitu loh. Cuman yang aku bilang kan the power of zikir itu. Jadi aku tiap ditanya orang kenapa aku merasakan the power of zikir. Dan aku nggak bisa menceritakan itu secara teks karena yang bisa ngerasain kan cuman aku gitu. Karena udah ngujinya sampai 4 kali. Gitu. Kurang ajar juga nih. Udah dikasih 3 kali masih aja nambah sekali lagi ya. Gitu jadi, dan aku udah baca juga di Alkitab gitu kan. Aku udah berusaha buat membedah lah gitu maksudnya. Ya bener, aku cuma ngikut Yesus kok. Gitu. Yesus nggak bilang orang yang mau masuk surga yang ikut aku harus Kristen, nggak ada. Bener. Gitu. Jadi ini mohon maaf ya, jadi bukan apa. Yesus sendiri di dalam 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertama-tama nih nggak pernah nyebut kata Kristen. Ya. Nggak pernah ngajarin konsep Kristen. Nggak pernah ngajarin Trinitas. Bener loh ini. Kalau kita baca semua nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada nih ketiga hal ini. Jadi Kristen memang tidak diciptakan oleh Yesus. Tapi malah yang dilakukan oleh Yesus dan yang diajarkan oleh Yesus dalam 4 gospel ini, kalau kita mau jujur tanpa doktrin ya, tanpa doktrin, ini sebenarnya ajaran Islam. Yesus sujud, kita sujud. Kita sujud, ya. Yesus nggak makan babi, kita nggak makan babi. Yesus puasa, kita puasa. Yesus, apa namanya? 40 hari itu sama nggak sih? Sunat. Ya, sunat. Islam sunat. Ya. Yesus, istilahnya ibaratnya terlepas dari siapa yang disalib, jenazahnya Yesus dikafani. Kita orang Islam mati dikafani. Terus yang 40 hari baru naik, itu sama ya? Sama di Islam? 40 hari baru naik maksudnya setelah kalau di Islam, itu Nabi Isa AS diangkat sebelum peristiwa penyalipan. Udah diangkat dulu kan, kayak ditukar gitu kan. Iya, diselamatkan. Nah, terus bedanya apa lagi? Nanti kalau ada orang bilang, loh kalau lo mau bilang ikut Yesus, Yesus dibaptis. Orang Islam dibaptis nggak? Ayo lo. Enggak kan? Kan gini, kan kita bilang nih, Yesus sujud, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus dikafanin. Nanti ada orang Kristen bilang, kalau lo mau bilang Yesus Muslim, karena 5 ini, terus orang Islam dibaptis nggak gitu? Jawabnya gimana? Mandi wajib nggak sih? Nah, iya kan? itu. Membersihkan diri. Betul, kan? orang Islam. Yesus kan juga gitu waktu itu. Iya, orang Islam ada yang namanya mandi wajib atau mandi junub. Ya. Mandi junub itu di dalam Yahudi, tradisi Yahudi, maknanya sama. Sama dengan dibaptis. Sama maknanya. Selem gitu kan. Betul. Biar semuanya basah kan? Menyucikan diri. Tapi baptisnya di dalam Kristen maknanya udah berbeda. Di dalam Kristen, baptisan itu maknanya sudah pernyataan iman. Ya. Betul kan? Iya. Nah, jadi baptisnya Kristen sama baptisnya Yahudi aja beda. Gitu. Nah, kita malah yang mandi wajib itu sama dengan maknanya baptis orang Yahudi. Jadi kita lakinya sunat, sujud, puasa, nggak makan babi, dikafanin, baptis atau mandi junub, sama dengan Yesus. Iya. Belum lagi apa? Wudu. Wudu, ya. Ada nggak wudu Yesus? Ada juga, karena Yesus mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat udah mengatur sebelum masuk kemah perjanjian aja cuci tangan, Dia selalu, membasuh. Iya,
basuh tangan dan kakinya. Iya. Benar. Iya, benar. Iya kan? Nah, Benar benar kan? aku. Makanya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kalau begitu, Kristen ikut siapa? Kalau Yesusnya nggak pernah mengajarkan kekristenan. Ya akhirnya setelah aku nonton Kedon terus aku berusaha buat menganalisis, ya karena ngikut ajaran Paulus. Nah, gitu. Berarti yang pertama kali disebut Kristen aja itu Paulus dan Barnabas dan pengikutnya di kota Antioquia. Setelah mereka tinggal di sana 1 tahun. Kisah 11:26. Itu sebutan pertama kali Kristen. Dan sebutan Kristen itu sebenarnya awalnya adalah sebutan ejekan sebenarnya, ya kan? Buat Paulus, Barnabas dan pengikutnya. Konsep ketuhanannya kalangan Kristen sendiri itu kan memang juga develop atau dikembangkan belakangan. Kalau diteliti benar, Paulus sendiri juga nggak pernah mengajarkan Trinitas. Tapi mungkin baru benih-benihnya lah, ya. Nanti di abad kedua ada yang namanya Tertullianus mencetuskan ada istilah Trinitas. Tapi Trinitasnya Tertullianus itu mengatakan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. 3 pribadi yang berbeda, tapi satu hakikat, tapi tidak setara. Betul. Di abad keempat, sama Bapak Gereja Athanasius baru dimodifikasi, Yesus setara sama Bapa. Berarti kan itu ada development, ada pengembangan, ada apa namanya ya, semacam ya, pembentukan gitulah. Apakah Athanasius ketika bilang di Konsili Nicea 325 langsung ada Trinitas? Belum. Trinitasnya nanti 381, Konsili Konstantinopel. Baru Roh Kudus juga sehakikat sama Bapa, baru itu Trinitas. Hampir 400 tahun setelah Yesus nggak ada, baru ada Trinitas. Berarti ketika Paulus nulis, apakah Paulus sudah mencetuskan Trinitas? Mungkin secara istilah dan konsepnya belum sempurna seperti yang sekarang kita tahu lah ya. Tapi benih-benih Trinitasnya udah ada, karena dikembangkan oleh Tertullianus, dikembangkan lagi oleh Athanasius, dikembangkan lagi di Konsili Konstantinopel. Sampai nanti finalnya di Konsili Nicea kedua tahun 787 Masehi. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon? Setelah sebelumnya udah ada konsili-konsili sebelumnya, Konstantinopel II, Konstantinopel III. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus? Pusing kan lu? Iya. Yesus punya satu kehendak apa 2 kehendak gitu. Sampai begitu, itu perkembangannya gitu. Nah, jadi boleh dikatakan sebenarnya Kristen itu satu, bukan dibawa oleh Yesus. Jadi Kristen itu bukan pengikut Yesus, tapi penyembah Yesus. Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Karena Paulus yang mencetuskan Kristen itu. Imannya Kristen itu kan mereka percaya bahwa dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, itu dari siapa? Dari Paulus, bukan dari Yesus. Kalaupun ada kata-kata Yesus yang mengarah ke situ, itu ternyata sudah dibuktikan bukan perkataan Yesus. Ini ada bukunya. Oh, itu ada yang Yesus bilang, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu. Yang ada 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yang benar yang mana? Nggak tahu kan? Kan ya nulis sekarang nggak usah 7 itulah, nggak usah 7 itulah. Di Matius Yesus nyebutnya Eli Eli lama sabatani. Di Markus nyebutnya apa? Beda pokoknya. Eloi Eloi lama sabatani. Yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Aramaik. Yang benar yang mana? Yesus ini sebenarnya ngomong Ibrani atau ngomong Aramaik nih di atas kayu salib nih gitu. Nah, itu aja kan masih jadi perdebatan. Ya tapi whatever lah ya. Mau Eli Eli atau Eloi Eloi lama sabatani itu sebenarnya hanya mengutip Mazmur 22. Perkataan Daud, Eli Eli lama azaftani, bukan sabatani. Walaupun artinya sama, tapi itu cuma beda dialek aja. Penulis gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini kan memang semuanya mengutip Septuaginta. Mengutip kitab yang disebut Perjanjian Lama itu dengan apa ya, kayak semacam klaim bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Tapi Perjanjian Lama ini yang diambil dari Septuaginta sebenarnya bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Terjemahannya diubah-ubah gitu. Itu dalam itu kalau itu dalam, itu urusan pendeta lah itulah, itu urusan pendeta sama saya lah, urusan Claudia sama mamanya nggak usah sampai situ lah. Nanti malah papanya pusing kan? Iya. Ya. Gitu. Aku cuma ngomong ya, aku cuma ikut Yesus kok. Yang simpel-simpel aja. Ya. Karena toh, ya udah itu karena Yesus cuma ngomong. Saudara-saudara dari Papa gimana? Ada yang sampai ada yang mau nyamperin aku ke kantor gitu. Untuk diapain? Untuk didoain apa dia? Mungkin buat diajak ngobrol mungkin. Cuman ya aku mikirnya ya nggak usah sih, nggak perlu sampai kayak gitu. Cuman mama nggak cerita memang ke keluarganya gitu, karena kan keluarganya Islam kan, gitu, mayoritas Islam gitu. Jadi tapi aku yang akhirnya datang ke kakaknya mama yang paling tua gitu, bahwa aku cerita Muslim. Bahwa aku udah masuk Islam. Gitu. Seneng banget kok ya, kayak katanya aku lepas satu dapat ganti satu. Waduh, lukir berarti namanya. Karena yang maksudnya akhirnya
ceritalah dulu mama kamu waktu pindah kan nggak ada ngomong sama saya Oh, gitu. gitu. Tahu-tahu pindah, tahu-tahu Oh gitu. mau nikah secara Kristen gitu. Saya kan juga nggak tahu waktu itu gitu. Makanya aku cerita ya kalau aku kemarin aku sempet ngomong ke mama, yang penting aku ngomong terlepas diizinkan atau tidak ya itu masalah belakang, yang penting Yeah. aku sudah menganggap dia sebagai ibu ya aku cerita lah Masih gitu. tahu. Heeh. Ya. Jadi ya aku kasih tahu gitu. Oke, Makanya ini kan masalah keluarga lah ya. Tapi yang jelas kan istilahnya Claudia kan sudah merasa mandiri, dewasa. Iya. Jadi sudah berhak menentukan pilihannya sendiri dan juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2. Sekarang masalah Claudianya sendiri nih. Setelah bersyahadat terus belajar Islami gimana? aku belum belajar sih, maksudnya aku belajar sholat tuh dari YouTube. Oke. Sampai yang akhirnya yang tadinya masih nggak tahu banget nih doa iftitah tuh panjang banget kan kok Iya, buat iya. aku. Kalau Ada yang Al-Fatihah- pendek. apa Doa iftitah tuh nggak cuma satu. Kalau yang versi Muhammadiyah mungkin panjang, yang versi NU mungkin lebih pendek. Ya, Boleh yang mana karena aja. aku lihatnya dari YouTube doang ya, Ya, gitu. ya. Jadi kayak mau kenanya juga aku dikasih gitu-gitu. Jadi kayak aduh, Dari Masjid Sut Mutianya nggak ada pembinaan? ya ada sih, maksudnya aku juga nggak ditanyain buat mau belajar ngaji, nggak ada, ya udah aja Ada gitu. mungkin, kalau dia nggak ikut Aku kali. sempet nanya, aku mau ikut kajian di sana gimana, tapi diarahinnya ke Al Azhar gitu. Oh, Al-Azhar. Oke. Terus udah ke Al-Azhar belum? Belum, Ini berarti ini kan. belum. Di Al-Azhar ada sebenarnya. Belum juga ke sana gitu. Nah, cuman akhirnya ya itu belajar sholat dari YouTube, bacaan-bacaan juga aku lihat dari YouTube, terus kayak abis sholat baca ayat kursi itu juga aku taunya dari TikTok Oke, gitu. Jadi tiap abis ya ayat kursi sekarang udah mulai dikit-dikit hafal walaupun belum full Ya, gitu. ya. Tapi karena biasa abis sholat baca itu terus sama Subhanallah 33, 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali, terus baru ayat kursi Ya, gitu, terus baru doa, udah gitu sih. Kalau saya dulu waktu baru-baru menghafal ayat-ayat Quran, yang saya kejar duluan udah pasti kan Al-Fatihah. Setelah itu kan trikul. Trikul ya. Trikulnya. Al-Ikhlas, Setelah trikul, saya kejar hafal ayat kursi. Saya kejar, diutamain. Justru pas aku belum hafal doa iftitah, aku hafalnya Qul huwallahu ahad, Allahu Surat samad, Al-Ikhlas. lam yalid walam yulad walam Iya. yakul. Nah, setelah aku tahu artinya kan, itu kan aku cuma hafal kok. Iya. Setelah aku tahu artinya, oh ya Allah nih sayang banget loh sama aku. Nah, loh. Allah mau menjelaskan bahwa Tuhan tidak diperanakan kan. Iya. Gitu. Jadi kayak, aduh Allah baik banget sama aku. Iya. Bahkan dari hafalan sholat yang aku hafal selain Al-Fatihah, itu satu-satunya surat pendek yang waktu itu aku hafal adalah surat yang menjelaskan bahwa Tuhan tuh nggak diperanakan. Iya. Jadi kayak aku merasa Allah tuh sayang banget sama aku, sampai di bacaan sholat yang surat yang aku hafal pertama kali aja, surat yang menjelaskan bahwa ya soal yang aku percaya di sebelumnya Iya, gitu iya, loh, iya, kayak iya. aduh, Ada relate gitu ya? iya gitu loh, kok kayak Mengoreksi dan menjelaskan. gitu. Baru abis itu hafal Al-Kautsar. Al-Kautsar. itu. Al-Kafirun. Belum kok, itu Belum. belum. Aku masih suka baca itu kalau pas doa hajat ya, sholat hajat hajat. gitu. Itu tapi masih pakai buku sih bacanya gitu. Doa kunut juga masih pakai buku bacanya gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan, step by step. Pelan-pelan benar. Tapi disempetin hafal surat ayat kursi ya, ayat kursinya. Disempetin. Iya. Itu kan ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Itu dihafalin. Itu Iya. Masya Allah itu mah, ayat Bahkan kursi itu. baru 2 hari lalu apa ya, aku pas abis sholat isya, aku sujud di rokaat yang kedua, kayak di kuping aku ini kenceng banget loh. Ketenangan yang kamu minta selama ini adalah Islam. Gitu Masya kayak, Allah. terus aku pas habis sholat tuh aku nangis gitu kayak, bahkan pas aku angkat badan gitu kayak aku tenang banget. Memang akhirnya setelah aku masuk Islam, momen apapun mau seberat apapun tuh kayak aku tuh tenang gitu, kayak aku yakin bahwa Allah aja dulu bisa nolong aku saat aku Kristen. Jadi yang saat aku Kristen terus aku sujud, aku minta mulai hari ini Allah yang akan tuntun aku, ya itu benar Allah lakukan itu sampai hari ini gitu sih. Ya, Jadi sebenarnya makanya intinya yang sebutan Muslim itu artinya sudah tahu apa belum sebenarnya? Muslim itu apa? aku cuma pernah dengar dari Kodondi berserah. Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya udah, intinya cuma itu sebenarnya. Lu aja dulu Kristen nggak ada kerjaan, baca-baca zikir. Tapi mungkin kalau aku waktu itu nggak baca Lain cerita ya. zikir, aku nggak akan sampai di titik ini sih. Nah, ya memang cerita orang beda-beda lah ya, lain-lain lah. Alhamdulillah semuanya patut disyukurin karena dari semua itu yang membawa kita ke Islam. Iya. Kan itu doang, intinya kan itu lah. Bahkan pernah waktu itu ada suami istri, orang Bangka, istrinya udah masuk Islam, suaminya nggak tahu, sampai ada ketahuan, ada buku apa diumpetin sama suaminya segala macam. Masih ke gereja bahkan. Aku masih gereja kok.
Bulan apa? Natalan kemarin pas masuk gereja kok. Kenapa masih bisa gereja? Mamaku, maksudnya aku merasa aku menenangkan hati mamaku dulu deh, Oke. gitu. Terus? Walaupun aku tahu salah gitu, tapi Iya. kayak ya di sisi lain aku berusaha buat menenangkan hati mamaku buat ya udah aku masuk gereja dan anakku juga kan, anakku umur 8 tahun kok, masih di titik yang kena mentalnya itu tadi gitu karena dia pernah lihat aku sholat, terus aku nggak tahu harus jawab apa kok. Oke. Kenapa kamu pakai hijab? Aku jawabnya aku disuruh bosku foto pakai ninja. Pakai ninja. Sumpah kok. Aku nggak tahu aku harus jawab apa soalnya. Ya bilang aja mau seperti Bunda Maria, susah amat. Harusnya ya kok. Iya. Tapi saking aku udah out of aduh, aku harus jawab. Dan dia tuh mempertanyakan itu dengan nangis yang gerung-gerung gitu loh kok sampai udah yang aduh, ya udah aku refleks aja gitu. Makanya kayak kalau di rumah tuh aku nggak bisa sholat dengan tenang gitu. Papanya anak-anak masih sama? Enggak. Oh, udah enggak? Udah enggak. Udah berapa lama? Dari awal sih kok. Oh, dari Aku awal. memang- Oke. Ya udah kalau ditanya kenapa pakai kerudung seperti Bunda Maria lah. Iya sih Susah harusnya amat sih. gitu. Bahkan dia sekolah di sekolah Katolik kan, gitu. Maksudnya kan suster-suster kan juga ada yang pakai Iya, itu susah ya. kan juga pakai kerudung walaupun separuh di sini. Iya gitu. Coba tanya adiknya, coba cari lukisan Bunda Maria kayak apa gitu. Pasti ada kerudungnya. Kerudungnya iya. Mana ada Bunda Maria nggak pakai kerudung? Itu Iya kan? makanya kayak ya sudah ada pelan-pelan gitu Iya. aku pikir gitu karena kalau mau langsung aku nggak ikut gereja. Loh, sekarang Claudia tinggalnya sama anak atau sama Enggak, siapa? aku tinggal sendiri. Sendiri. Lah anaknya? Sama mama. Oh, ikut mama. Ikut mama, oke. gitu. Berarti mama tinggal sama anaknya Sama- Claudia, iya, sama adikku. adiknya. Papanya udah Udah pisahkan. Oh, oke. Ya sebenarnya sih nggak terlalu banyak inilah ya. Tantangan Claudia sekarang ini hanya bagaimana menunjukkan kepada mamanya setelah Dan Claudia kepada jadi muslim. circle sih kau. Circle. Ya. Circle itu kan sebenarnya kan ya oke hanya menjalin hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Tapi yang paling penting kan kepada mamanya dulu. Iya. Bagaimana mamanya akhirnya bisa menerima Claudia dengan ikhlas gitu. Ya walaupun mamanya tidak tergerak, ya itu hak mama. Iya, betul. Tapi yang penting bagaimana Claudia bisa menunjukkan kepada mamanya setelah jadi muslim kok tambah baik ya. Iya, Gitu. aku berusaha di Penting. situ sih kok. Iya. Maksudnya ya kalau aku udah pindah Islam tapi aku masih kayak yang kemarin sia-sia dong. iya, nggak ada Gitu sih, bedanya. Aku mikirnya. Kok satu lagi aku mau nanya soal Ismail sama Ishak. Kenapa emang? Kalau dulu di Kristen, aku mikirnya tuh dan ajaran dari orang tua juga mungkin kali ya. Kalau Islam itu agama yang lahir dari istri kedua gitu. Karena kan Terus? ada Sarah sama ada Hagar ya. Nah, si Hagar punya anak yang kasarnya kalau di Alkitab dibilangnya gundik malah ya. Oke. Nah, gitu maksudnya makanya dulu tuh Islam buat aku tuh kayak ya lu agama yang lahir dari gundik gitu Waduh, loh. gundik. Kayak parah banget loh gitu. Nah, terus si Sarah inilah yang diakui Tuhan gitu karena Ya. yang istri sah lah Oke. gitu. Sekarang tahu nggak Hagar itu sebenarnya siapa? Enggak, Nggak tahu? enggak tahu siapa. Lu bacanya di Bible hamba ya? Ya kan? Iya, hamba. Jadi istrinya Abraham nggak? Jadi istrinya kan. Jadi istrinya? Dia kan hamba dari Sarah kan? Iya, Ah. hambanya Sarah kan? Ah. Dikasih sama siapa? Hah? Dikasih sama siapa itu yang aku lupa. Tahu apa? Tapi Kan aku dikasih tahu. sama Raja Mesir. Oh ya. Ya kan? Siapa itu sebenarnya Hagar? Ketika Raja Mesir ngasih ke hambanya Sarah. Siapa Hagar itu? Nggak tahu. Ini ada kitab nih. Ini kitab orang Yahudi nih. Bukannya dari kiri ke kanan gitu? Dari kanan ke kiri. Kalau ini Oh. dari kanan ke kiri itu. Ya, ini ada Khomas. Isinya ini cuma 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ulangan ya. Tapi di sini ada tafsirnya. Nah, ya. Gua kasih tahu lu siapa Hagar. Sebelum kita bicara Ismail ya, sama Ishak ya. Emang kalau di Bible Claudia waktu itu yang disembelih sama Abraham siapa? yang mau dikorbankan apa yang disembelih? Yang mau dikorbankan Gua kan tadi Ishak. nanya yang disembelih ya. Oh. Oh, berarti lu udah tahu jawabannya. Yang mau dikorbankan siapa? Ishak. Ishak, karena tertulis Ishak. Gitu Ishak. kan? Baca nih. Ini kan ada kejadiannya. Genesis kan kejadian kan? Genesis kejadian. 16 kan? Heeh. Ada keterangan di sini. The birth Hagar. of Ismail. Hagar was Siapa the Hagar? daughter. Farao. Farao itu apa? Firaun. Hagar itu anak Firaun. Lah itu tulisannya. Yang nulis siapa? Yang nulis orang Yahudi, yang punya kitab Tanakh. Ini tafsirnya orang Yahudi. Ya kan? Kejadian berapa? 16 kan? Iya. Adapun Sarai istri Abraham tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah, ini keterangannya Hagar itu siapa? Anak Was a daughter of Farao. Pharaoh. Pharaoh. Putri daripada Firaun. Firaun. Iya. Berarti apa? Putri raja. Putri raja. Bawahnya apa lagi nih? So it was that Hagar an Egyptian princess. Dia Princess. Iya, princess Mesir. Kalau Sarah itu putri raja bukan? Bukan.
Hagar putri raja. Iya. Secara sosial tinggian mana kedudukannya? Loh, orang di kasur gitu kok bingung. Iya. Sarah kan bukan putri raja. Dia kan dari Mesopotamia lah ya, menjadi istrinya Abraham. Padahal Sarah itu adalah saudara satu ayah malah sama Abraham. Oke. Hagar Harusnya nggak boleh nikah ya? harusnya, tapi Iya dong. ya zaman dulu kan mungkin masih murni lah ya. Oke. Hagar putrinya Raja Mesir. Secara sosial tinggian mana? Hagar. Nah, sampai akhirnya Raja Mesir memberikan Hagar sebagai hambanya Sarah. Ini kan sebuah penghormatan yang sangat tinggi gitu. Iya. Mau disebut gundik, Iya. mau disebut hamba, lalu tinggian dia posisinya sebenarnya gitu loh. Apapun disebutnya tetap kasta tinggian dia gitu kan? Karena karena Raja Mesir menghargai Abraham sebagai nabi. Makanya Raja Mesir menghadiahkan putrinya sebagai asisten istrinya nabi gitu. Lu mau sebut dia hamba tapi dia kedudukannya lebih tinggi dari lu gitu loh. Gimana Iya, dong? iya, benar. Oke, itu pertama ya. Oke. Oke. Berikutnya, soal Ismail. Abraham punya anak Ismail umur 86 tahun. Oke. Abraham punya anak Ishak umur 100 tahun. Tuan mana? Ismail. Tuan Ismail. Beda 14 tahun ya. Iya. Ketika Ishak sudah disapi, artinya sama ibunya Sarah sudah disapi, barulah si Ismail diusir, suruh pergi oleh Sarah. Karena dianggap mungkin Ismail mengolok-olok anaknya Ishak gitu lah. Kan ada ceritanya kan diusir kan? Sekarang baca sendiri ya. Baca sendiri. Ini kan cerita Ishak lahir, oke? Setelah Ishak lahir kan Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Dari sini kan? Coba dibaca sampai habis. Di situ ada 2 tempat yang pernah ditempati oleh Hagar dan Ismail. Coba. Atau pakai ini deh biar. Anak-anaknya itu tetapi Allah berfirman kepada Abraham jangan masuk balatnya karena Allah yang hidupnya itu yang sudah kalian perhatikan pada manusia. Udah baca? Di mana Hagar pernah tinggal? Pakai ini aja nih. Gurun Beersheba. Beersheba. Ingetin ya. Ini kan Beersheba kan? Ini nih, sorry. Kan mengusir. Di sini nih. Tinggal di mana? Di padang gurun Beersheba ketika ayah dikirimkan buangan. Dicatat. Hagar, Ismail pernah tinggal di Beersheba. Terus kemudian ada di ayat yang paling bawah nih. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Berarti Hagar sama Ismail tinggal di Paran setelah Ismail besar kan? Menjadi seorang pemanah. Sebelum besar tinggal di Beersheba. Di Beersheba. Dari sini ke sini kan berarti jaraknya bisa berapa tahun nih, ya kan? Ada cerita begini, Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek. Di mana kira-kira kalau dibaca nih? Tempatnya di mana? Mengadakan perjanjiannya. Berkata kepada dia, malam ada engkau dan sesuatu yang kalau kita bersembahlah pada di sini. Di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku dan kepada manusia sesuai dengan persahabatan yang Allah. Tempatnya di mana? Ayat 31 lah, biar cepat. Baru itu Beersheba. Karena kedua orang tua itu telah Beersheba. bersumpah di sana. Iya. Terus Abraham masih lama tinggal di perjanjian di Beersheba. Pulang Abimelek bersama Abraham menanam pohon di Tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang ada. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Ingat-ingat ya, diingat-ingat dicatat ya. Yang pernah tinggal di Beersheba, Hagar dan Ismail. Hagar dan Ismail. Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek di Beersheba. di Beersheba. Terus tiba-tiba yang pasal 22 Abraham menerima perintah nih. Ya kan? Untuk apa? Untuk Ambillah mengorbankan anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Oke, dari sini yang pasal 21 ada cerita nggak Abraham dari Beersheba pindah kemana? Enggak. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti Abraham di sini terima perintahnya ketika Abraham di mana? Ketika di Beersheba. Nah, berarti Hagar, Ismail tinggal di Beersheba, pernah tinggal di Beersheba sebelum Ismail besar, kemudian pindah ke Paran. Abraham pernah mengadakan perjanjian dengan Abimelek juga di Beersheba. Kemudian Abraham menerima perintah untuk mengambil anaknya yang tunggal itu, walaupun di sini tulisan Ishak. Tempat Abraham menerima perintahnya di mana? Di Beersheba. Di Beersheba, ya, Beersheba. Kemudian Abraham membawa anaknya yang tunggal itu ke Gunung Moria kan? Ya. Sampai akhirnya nggak jadi disembelih, diganti dengan kambing. Ya. Terus kemudian Abraham dan anaknya yang tunggal itu pulang bersama kedua bujangnya kemana? Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Berarti ya dia di Beersheba. Baliknya ke Beersheba lagi Balik ke Beersheba sama anak lagi. yang tunggal itu kan? Kedua bujangnya dan anak yang tunggal kan? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau Abraham yang mau disembelih itu adalah Ishak,
Terus kemudian Abraham pulangnya ke Berseba, sedangkan yang tinggal di Berseba, yang pernah tinggal di Berseba itu Hagar dan Ismail. Ismail, ya. Berarti Abraham ini pulang ke Berseba itu pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Oh iya. Berarti yang di bawah tuh Ismail sebetulnya. Iya kan? Mau diulang nggak? Mau diulang nggak? Oke, ini belum selesai loh, belum selesai loh. Oke, Hagar Ismail pernah tinggal di Berseba. Abraham membuat perjanjian dengan Abimelek di Berseba. Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anaknya di Berseba. Kemudian Abraham membawa anaknya tunggal ke Gunung Moria dan kembalinya ke Berseba. Iya. Oke, terus habis itu ada beberapa ayat ini berita kelahiran, ya kerabatnya Abraham. Habis itu di sini apa nih? Sarah mati dan dikuburkan. Sarah hidup 127 tahun lamanya setelah itulah umum Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Berarti Abraham tinggal sama Hagar, sama Ya, lu yang Ismail. ngomong bukan gua ya. Lu yang ngomong kan? Kalau Oh iya Abraham, dong. Kan kalau ayatnya dia datang Iya. dan meratapi dan menangisinya. iya, kalau Abraham datang meratapi datang dari mana? Berseba, Berarti kan kalau begini Abraham tidak tinggal bersama dia Sarah. tinggal bersama Sarah. Nah, jawab sendiri. Berarti yang mau disembelih itu siapa? Kalau di sini tertulisnya Ishak, berarti kita cuma berani bertanya. Kalau begitu ketika Abraham kembali ke Berseba bersama anak tunggal dan kedua bujangnya itu pertanyaannya Abraham pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah? Gitu aja. Nih, terus kenapa dia nulisnya salah? Ya, kan ada kepentingan tentang misalnya hak waris misalnya. Hak anak sulung. Itu buat orang Yahudi kan sangat Hak anak penting. sulung, ya. Betul kan? Sekarang gini, buat Hagar Ismail itu anak tunggal bukan? Nggak tahu aku. Buat Hagar. Hagar kan punya anak Ismail. Berarti Ismail ini anak tunggal bukan buat Hagar? Anak tunggal. Anak tunggal. Iya. Buat Sarah, Ishak anak tunggal bukan? Bukan. Ya dong, kan anak pertama. Oh, Ishak. anak pertama ya. Sarah kan anak pertamanya Ishak. Berarti buat Sarah, Ishak juga anak tunggal kan? Ya. Tapi antara Ismail dan Ishak yang pernah jadi anak tunggal yang mana? Buat Abraham, buat Abraham. Ismail. Ismail. Jadi kalau dibilang ambillah anakmu yang tunggal yaitu Ishak, terus gimana? Iya, iya benar. Kalau buat Sarah betul, Ishak adalah anak Iya. tunggal. Buat Hagar juga betul, Ismail juga anak tunggal. Iya. Tapi buat Abraham, yang pernah jadi anak tunggal yang Ismail apa yang Ishak? Ismail. Iya. Jadi kalau disebut ambillah anakmu yang tunggal, tapi Pasti dia ngambil Ismail. Iya, tapi kok Ishak gitu. Ya itu kenapa kok Ishak? Nah, jangan nanya gua, nanya yang nyusun Bible dong. Iya, kenapa kok Ishak ya? Benar nggak? Berarti berdasarkan kronologi urutannya, berarti lucu kalau yang mau disembelih itu Ishak. Iya. Karena yang tinggal di Berseba, tinggal di Berseba Hagar itu dan Ismail. Hagar dan Ismail, dan Sedangkan toh dia, Sarah tinggalnya di Hebron. Kenapa ketika Sarah mati kok Abraham harus datang meratapinya? Berarti kan Abraham selama ini tinggal sama Tidak tinggal Hagar, bersama sama Sarah. Ismail. Nah, lu sendiri yang jawab kan bukan gua. Itu kata Alkitab, bukan Kata kata aku. Alkitab, iya berdasarkan kronologi. Iya. Gitu. Oke. Terus gimana ceritanya Ismail bisa Islam? Tapi memang Loh. dia Islam. Kalau di Islam nih ya, semua nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam itu semuanya Muslim. Ya. Muslim dalam arti orang-orang yang berserah diri kepada penciptanya. Dan semua nabi-nabi ini mengajarkan satu ajaran yang sama. Apa? La ilaha illallah. Ajarannya sama-sama. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Buktinya di dalam Bible pun, ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hukum apa yang terutama? Kan Yesus menjawabnya gampang. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sama persis dengan ajaran Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4. Sama. Berarti ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa sama. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di Islam, di Quran, ada ayat turun begini. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Ah, wa lam yakul lahu alhamdulillah. kufuwan ahad. dapat. Berarti kalau Adonai Eloheinu, Adonai Ehad sama Kul huwallahu ahad, sama nggak? Sama. Terus Yesus ngajarin Kristen gitu? Ada pribadi kedua, pribadi ketiga, tapi satu hakikat? Nggak ada, Yesus ngajarin begitu. Nah, sekarang ini penting nih, ini penting. Dari mana ajaran Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ketiganya satu? Pernah baca nggak di situ? Ada nggak ayat yang mengajarkan seperti itu di Bible? Enggak. Ada. Wah.